M2 Network. Dive deeper to reach the diamond. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Erick Thohir muncul di setiap poros Pilpres 2024, ditulis oleh Haji Mohtar Muhammad, Ketua Deklarasi Presiden tahun 2009 Megawati Prabowo. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa tahapan Pilpres oleh KPU akan dimulai bulan Juli tahun 2022 atau 20 bulan sebelum pencoblosan pada bulan Maret tahun 2024. Sementara ambang batas pemilihan presiden atau presidensial threshold untuk dapat mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah 20% kursi DPR RI atau setidaknya 115 kursi DPR RI. Pilpres 2024 ini akan mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, bahkan mempengaruhi pilgub dan pilkada kota kabupaten karena pengaruh ekor jas. Sehingga hampir dipastikan masing-masing partai koalisi akan berebut memaksakan kadernya menjadi capres atau cawapres. Karena pengaruh ekor jas itu yang akan berdampak pada lolos parliamentary threshold atau ambang batas untuk dapat masuk ke parlemen. Sementara partai yang tidak mampu mengusung kader dalam Pilpres 2024 berpotensi besar untuk tidak lolos parliamentary threshold atau akan hilang dari parlemen. Jika kita melihat perkembangan politik hari ini, maka arah koalisi Pilpres dapat teridentifikasi pada 4 poros gravitasi politik. Poros pertama adalah poros Teguh Umar, Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan saat ini sudah memenuhi persyaratan pencalonan presiden. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 kursi di DPR RI, yang mana ambang batas minimal untuk mencalonkan calon presiden adalah 115 kursi DPR. Calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, sesuai dengan amanat Kongres Partai PDI Perjuangan tahun 2019 di Bali. Sebagai satu-satunya partai yang sudah dapat mengusung calon presiden sendiri, maka poros Teguh Umar akan menjadi gravitasi utama dalam gelaran Pilpres 2024. Partai-partai lain yang tidak memiliki kader untuk nyapres besar kemungkinan akan merapat bersama poros Teguh Umar. Poros kedua adalah poros Hambalang, Prabowo Subianto. Partai Gerindra saat ini hanya memiliki 75 kursi di DPR RI dan masih harus melakukan koalisi dengan partai lain apabila ingin mencalonkan pasangan calon presiden. Jika melihat kemesraan Partai Gerindra ke belakang, maka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera mungkin saja bisa berulang kembali. Saat ini PKS memiliki 50 kursi di DPR RI. Jika partai lain harus bergabung dengan poros Hambalang, maka partai yang mungkin adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kedekatan kader Gerindra, Sandiaga Uno, dan Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa bisa menjadi kunci merapatnya kubu P3 ke poros Hambalang. P3 saat ini memiliki 19 kursi DPR RI. Artinya, jika ketiga partai sepakat membentuk koalisi, maka akan berjumlah 144 kursi. Dari ketiga partai tersebut, kemungkinan besar nama capres dan cawapres yang muncul adalah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, kemudian Presiden PKS Ahmad Saiku, Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Juga bisa masuk dalam poros Hambalang. Untuk Partai Persatuan Pembangunan bisa saja bergeser dengan poros Teguh Umar, mengingat kedekatan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa. Poros ketiga adalah poros Cikias, SBY. Kubu Cikias dengan Partai Demokrat nampaknya telah mempersiapkan putra mahkota sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Namun saat ini Partai Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR. Poros Cikias ini membutuhkan partai lain untuk dapat berkoalisi jika ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Partai yang sangat mungkin bersama dengan poros Cikias adalah Partai Amanat Nasional. Faktor Hatta Rajasa yang berbesan dengan SBY bisa menjadi koalisi yang terus berulang pada setiap pemilihan presiden.
Saat ini PAN memiliki 44 kursi di DPR. Jika Demokrat dengan PAN berkoalisi, poros ini tetap tidak memenuhi ambang batas pencalonan calon presiden. Dibutuhkan setidaknya satu partai lain yang ikut bergabung. Bisa saja poros ini menjadi perhatian Caimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk ikut bergabung. Adanya kedekatan Caimin dengan SBY bisa menjadi ikatan yang dirajut kembali. Jika dengan PKB yang memiliki 54 kursi, maka poros Cikeas akan berjumlah 152 kursi dengan Demokrat, PAN, dan PKB. Nama Capres dan Cawapres yang kemungkinan besar muncul dari poros ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Erick Thohir juga bisa masuk dalam poros ini. Poros keempat yakni Poros Brawijaya atau Yusuf Kala. Poros kali ini diisi oleh Partai Golkar yang memiliki 85 kursi di parlemen. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala masih menjadi poros Pilpres tahun 2024. Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pertimbangan terbentuknya poros keempat ini. Yusuf Kala maupun Surya Paloh, keduanya sama-sama pernah tergabung di Partai Golkar sebelum Surya Paloh kemudian mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011. Partai Nasdem yang memiliki 59 kursi di DPR apabila digabungkan dengan Golkar maka akan berjumlah 144 kursi. Nama utama yang mencuat adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain nama-nama di atas, nama Ridwan Kamil juga bisa menjadi calon dari Partai Golkar karena melihat saat ini dirinya telah menjadi Ketua Kosgoro, sayap partai dari Partai Golkar. Kemudian nama yang terus muncul pada setiap poros adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Mungkin dapat diindikasikan ada bargaining politik terkait jabatannya sebagai Menteri BUMN sehingga dirinya bisa masuk dalam daftar nama-nama calon capres dan calon cawapres di setiap poros. Berikut ulasan dari M2 Network. Erick Thohir muncul di setiap poros Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya.